Salam para kesatria. Pada bulan Januari yang lalu, muncul berita jika Bapak Fransiskus berencana untuk menyetujui tanggal Paskah bersama antara Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks. Memang selain hari raya Natal, perayaan Paskah biasanya juga dirayakan pada tanggal yang berbeda. Meskipun pada tahun ini, secara istimewa, Paskah Katolik dan Ortodoks jatuh di tanggal yang sama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang usaha-usaha penyatuan tanggal Paskah. Berbeda dengan sebagian besar hari raya gereja yang memiliki tanggal tetap, perayaan Paskah jatuh pada tanggal yang berbeda-beda setiap tahunnya. Mengapa bisa demikian? Hal ini disebabkan perhitungan Paskah melibatkan peristiwa astronomis, yaitu titik balik musim semi dan bulan purnama. Secara sederhana, perhitungan Paskah jatuh pada hari Minggu sesudah bulan purnama pertama titik balik musim semi. Mengapa kok begitu rumit? Hal ini disebabkan perayaan Paskah Kristen tidak bisa lepas dari perayaan Paskah Yahudi. Perayaan Paskah Yahudi selalu jatuh pada tanggal 14 Nisan kalender Yahudi. Nah, tanggal 14 Nisan ini merupakan bulan purnama pertama di musim semi. Karena umat Kristen menitik beratkan pada peristiwa kebangkitan yang dipercaya jatuh pada hari Minggu, maka Paskah Kristen tidak berbarengan dengan Paskah Yahudi, tapi di hari Minggu setelahnya. Dulu hal ini tuh sempat menjadi perdebatan loh, antara gereja Asia yang dipimpin Santo Polikarpus dan gereja Barat yang dipimpin Santo Anicetus. Saya pernah membahasnya di video ini. Nah, kemudian dalam konsili Nikea 325 diputuskan jika gereja tidak menggunakan patokan kalender Yahudi lagi, yang berarti mengakhiri perdebatan apakah Paskah Kristen harus dilaksanakan bersamaan dengan Paskah Yahudi atau di hari Minggu setelahnya. Karena berpatokan peristiwa alam, maka tanggal jatuhnya pun bisa berbeda-beda, tergantung lokasi pengamatan. Ya, mirip penentuan hilal bulan puasa. Di Indonesia dan di Arab bisa beda-beda toh. Maka untuk mempermudah dan menyeragamkan, maka digunakanlah perhitungan matematis, bukan pengamatan langsung. Untuk titik balik musim semi dibuat menetap setiap 21 Maret. Padahal kalau secara astronomis bisa jatuh antara tanggal 19 sampai 21 Maret. Sedangkan untuk penentuan bulan purnama menggunakan tabel matematis yang disebut siklus metonik yang berulang setiap 19 tahun. Dengan demikian, kadangkala bulan purnama gerejawi jatuhnya itu berbeda dengan bulan purnama yang sesungguhnya. Masalah mulai muncul saat Paus Gregorius ke-13 mereformasi kalender dan muncullah kalender Gregorian. Hal ini menyebabkan perbedaan tanggal-tanggal perayaan gerejawi di barat dan di timur, tidak hanya Natal, tapi juga Paskah. Walaupun sebenarnya kalau Natal itu masih sama-sama 25 Desember. Meskipun demikian, karena Paskah berdasarkan perhitungan yang astronomis, ada kalanya Paskah di Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks itu jatuh pada tanggal yang sama, seperti yang terjadi pada tahun ini. Dan nanti akan berulang lagi loh di tahun 2028 dan 2031. Mengapa kok jatuhnya tuh bisa berbeda antara timur dan barat? Padahal kan kalau menggunakan perhitungan astronomis, harusnya kan tetap bisa bareng ya. Ya, masalahnya adalah meskipun secara astronomis titik balik musim semi itu jatuhnya sekitar tanggal 21 Maret Gregorian atau 11 Maret Julian, Gereja Ortodoks tetap mempertahankan jika titik balik musim semi gerejawi itu adalah tanggal 21 Maret Julian alias terlambat 10 hari dari peristiwa aslinya. Mereka mempertahankan hal ini dengan alasan ini tuh sudah tradisi gereja. Padahal ya sudah tidak akurat lagi loh. Sebenarnya ketidakakuratan ini sudah coba diperbaiki pada tahun 1923 pada Kongres Pan-Ortodoks di Konstantinopel. Pada kongres ini menghasilkan kalender Julian baru yang penghitungannya itu mirip dengan kalender Gregorian. Tapi ternyata banyak gereja Ortodoks yang menolaknya. Sehingga di kalangan Ortodoks terdapat dua kelompok, yaitu yang pertama pengguna kalender Julian baru yang dimotori oleh Kebatrikan Ekumenes Konstantinopel dan kelompok penolaknya yang dikomandoi oleh Gereja Ortodoks Rusia. Dan demi persatuan dunia Ortodoks Timur, Batrik Konstantinopel memilih untuk mengalah.
Paskahnya masih pakai metode yang lama, walaupun Natalnya sudah bareng dengan Gereja Katolik. Jadi itu sebabnya sampai sekarang Paskah Gereja Barat, yaitu Gereja Katolik dan Protestan, itu beda dengan Gereja Timur. Sebelum kita lanjutkan tentang usaha-usaha penyatuan Paskah, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika kalian ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Perbedaan perayaan Paskah sering menimbulkan keprihatinan, dan usaha-usaha ekumenis untuk menyamakan tanggal Paskah beberapa kali dilakukan. Ada dua metode yang ditawarkan. Yang pertama, menetapkan tanggal yang tetap, seperti perayaan gerejawi lainnya. Konsili Vatikan kedua pernah menyetujui jika seluruh gereja itu, baik gereja Barat dan Timur, sepakat untuk merayakan Paskah di tanggal yang tetap, maka gereja Katolik siap mengikutinya. Nah, salah satu usulannya adalah merayakan Paskah setiap minggu kedua bulan April. Usulan ini disampaikan oleh Uskup Agung Justin Welby, pemimpin tertinggi Gereja Anglikan pada tahun 2016. Metode yang kedua adalah dengan menyamakan cara penghitungan astronomis. Agar perhitungannya lebih akurat dan universal, yang jadi titik meridian penghitungan adalah titik koordinat Gereja Makam Kudus di Yerusalem. Usaha ini pernah dilakukan pada konferensi Pan-Ortodoks di Konstantinopel tadi ya, dan diperkuat pada pertemuan Dewan Gereja-Gereja Seluruh Dunia atau WCC di Aleppo, Suriah tahun 1997. Namun usaha ini tidak membuahkan hasil karena selalu ditolak oleh sebagian gereja Ortodoks. Mereka menganggap metode ini itu adalah usaha pemaksaan penggunaan kalender Barat. Ya, kalau berdasarkan metode ini, Paskah Gereja Barat tidak akan berbeda jauh. Beda dengan Gereja Timur yang akan mengalami perubahan drastis. Ya jelas saja loh, wong ya secara astronomis mereka itu sudah melenceng. Usaha penyatuan perayaan Paskah memasuki babak baru pada tahun 2025 ini. Pada penutupan Pekan Doa untuk Persatuan Umat Kristen tanggal 25 Januari 2025, Bapak Paus Fransiskus menyampaikan kembali keinginannya untuk persatuan umat Kristen dalam merayakan Paskah. Begini pesan beliau, kurang lebih artinya ya, saya memperbarui permohonan saya agar kebetulan ini dapat berfungsi sebagai seruan kepada semua umat Kristiani untuk mengambil langkah tegas menuju persatuan dengan menetapkan tanggal yang sama untuk Paskah. Pernyataan ini sebenarnya adalah bagian dari proses yang panjang yang diinisiasi Paus Tawadros kedua dari Gereja Koptik. Pada tahun 2015, beliau mengirim surat berisi ajakan untuk menyatukan perayaan Paskah kepada Bapak Fransiskus. Berbagai usaha telah dilakukan, bahkan kemudian melibatkan Patrik Bartolomeus pertama dari Konstantinopel dan Uskup Agung Justin Welby dari Gereja Anglikan. Harapannya pada tahun 2025 ini sudah disepakati sebuah keputusan bersama sebagai hadiah ekumenis dalam peringatan 1700 tahun Konsili Nikea. Kalau dilihat nih dari kelompok-kelompok yang terlibat, sepertinya yang akan lebih mudah diterima adalah usulan dari WCC tahun 1997 tadi. Karena selain Gereja Katolik Roma, pihak yang berunding itu semuanya adalah anggota Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Sayangnya, menurut beberapa artikel, diperkirakan yang akan menjadi halangan adalah penolakan dari Patrik Moskow dan teman-temannya. Terlebih akhir-akhir ini, Patrik Kiril dari Moskow itu selalu berseberangan pendapat dengan Patrik Bartolomeus dari Konstantinopel. Begitulah lika-liku usaha penyatuan tanggal perayaan Paskah yang masih belum tercapai hingga saat ini. Kita doakan bersama agar seluruh pemimpin gereja, baik gereja Katolik, Protestan, dan Ortodoks dapat dengan rendah hati menurunkan egonya demi persatuan umat Kristen seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.